Ya, selamat siang Bapak dan Ibu di kelompok kita nih, kelompok kecil. Kita sudah Selamat siang, ya, Pak. yang tadi pagi kita sudah menerima materi, kemudian kita dipersilakan untuk berdiskusi di kelompok kecil ya. Kita punya kelompok kecil. Ya, ada beberapa permasalahan yang mungkin kita akan bahas tentang materi atau mata pelajaran informatika yang kita ampuh terutama di SMP itu Pak ya. Nah, ini ada kita juga sudah coba membuat beberapa permasalahan, kita coba bahas bersama dan coba tampilkan. Pak, sudah terlihat Pak? Terlihat, Pak. Mantap, jelas, Pak. Jelas. Oke, ya. Nah, kita kebetulan dari kelas 5 kita dipecah beberapa kelompok, kita kelompok terakhir Pak ya, kelompok Iya, Pak. 11. Nah, yang kita bahas itu sementara kita, bentar Pak. Ya. Kita itu ada Bapak Sabta, ada Ibu Umi, ada Ibu Nurlina, Pak Supomo, dan saya sendiri, Robi. Nah, sementara permasalahan yang eh, akan kita bahas yaitu topik tentang kurangnya menguasai materi dari setiap bab dan subbab dari materi-materi yang akan kita ajarkan ke anak-anak kita. Apakah itu dari memang kitanya juga yang memang kurang menguasai, atau memang kita juga agak kesulitan dari berbagai macam sumber anak gitu ya Pak ya. Ya, karena tidak semua anak mempunyai IQ yang sama, cara tangkap yang sama. Nah, ini yang akan kita bahas. Sementara ini ada belum statement. Yang pertama yaitu kurang menguasai materi dari bab atau subbab tertentu. Misalnya materi yang kita baca itu beberapa sumber materi yang sebenarnya ada beberapa yang sama sekali kemungkinan anak tidak akan bisa menerima. Salah satu contoh di materi awal aja tentang bilangan biner juga itu agak susah. Kita juga belajar lagi tentang bilangan biner, apalagi kita menerapkan ke anak itu agak susah. Dan anak juga luar biasa, eh, susah juga Pak, karena memang dasarnya juga susah. Nah, sementara ini ada yang lebih ekstrim lagi, materi dari bab terakhir, yaitu tentang materi praktikal lintas bidang, materi pengembangan artefak komputasional, yaitu tentang subbabnya starter, make ya, make bermain dengan alat. Nah, ini setelah kita coba baca, kita pahami, kayaknya ini akan lebih sulit lagi. Bukan hanya anaknya yang bisa menerima materi, bahwa kita juga yang ngasih materi juga akan kesulitan. Kesulitannya dari berbagai faktor, ya. Nah, kemudian selain itu dari sisi pengadaan alat ya, juga yang kemungkinan akan sangat mahal. Nah, yang keduanya memang kita sebagai guru informatika yang mungkin juga masih belum menguasai tentang materi ini. Ya, coba Bapak Ibu gimana gimana cara solusi untuk menyikapi masalah-masalah problema terutama dari masalah yang dari kelompok kita ini yang kita bahas. Bagaimana Bapak Ibu? Izin berkomentar, Pak ya. Jadi Ya, kalau silakan Bapak. saya lihat-lihat, saya baca-baca, ini starter Make ini mirip robotik, Pak. Jadi saya lihat-lihat, kemudian saya cari-cari browsing harganya. Satu starter ini, Pak, kalau tidak salah 500.000, Pak. Dia seperti apa, Pak ya? Bisa dihubungkan ke drum, ke apa gitar segala macam. Itulah masalahnya, Pak. Kalau bagi saya lah, Pak ya. Nah, kalau masa sekarang kan seperti kita habis COVID ya kan. Kemudian kan ini kan kalau kita praktek lah, Pak ya. Ini kan satu anak kan satu alat kan gitu, Pak. Atau kita buat kelompok lah misalnya. Kalau saya baca kan kelompok di apa pembelajaran kurikulum Merdeka ini kan katanya kan nggak boleh banyak-banyak ya, 4 orang maksimal tuh Pak. Jadi kalau ada 30 siswa dibagi 4 kira-kira ada
6 Pak ya, 6 atau 5 lah Pak ya. 5 alat. 5 kali 500.000 sudah 2,5 juta gitu kan Pak ya. Nah, jadi di situ Pak permasalahannya Pak. Oke. Gitu aja Pak dari saya Pak. Oke, mungkin itu yang dari Bapak Sabta ya. Mungkin ada dari Bapak sama Ibu yang lain. Pak, Kira-kira tanggapannya. Dan apa kira-kira solusi kita udah coba bikin solusi tapi apa ada tanggapan yang lain apa apa benar ini masalah yang ekstrim kemudian apa memang kita juga memang kurang menguasai kalau saya pribadi sih Pak betul saya setelah baca juga ini akan sulit saya sendiri sebagai guru informatika juga akan sulit karena ini ada kaitan juga dengan elektro gitu mungkin ya salah satunya nah kita juga kurang menguasai itu karena harus belajar lagi. Nah, gimana tanggapan Bapak Ibu yang lain? Apakah sama permasalahannya? Kan Ibu Umi atau Bapak Sabta? Ya, sementara nih kita coba buat solusi. Apakah cocok juga nih solusi yang tepat untuk permasalahan yang tadi? Bahwasanya kalau misalkan ada permasalahan seperti yang tadi kita coba tanggapi, kita coba bikin solusi seperti ini, yaitu dengan cara pemberian materi dasar untuk materi ini bisa diperjelas. Ya, mungkin maksudnya ini kan materi-materi akhir yang memang anak itu harus kuat dulu dasarnya. Jadi jangan langsung ke materi tersebut dan tapi memang saya coba pelajari dari bab pertama sampai bab 5 juga memang harusnya memang langsung mengarah ke tujuan Pak ya. Ini tujuan yang terakhir itu kata Bapak tadi ya membuat robotik diarahkan harusnya anak ke situ. Tapi kalau saya baca banyak materi-materi TIK termasuk ada materi di situ, dan itu juga hanya sebagian sepintas. Ya. Bagian juga itu permasalahan karena tidak semua menguasai itu. Nah, kemudian yang kedua kita coba solusinya itu tentang waktu. Betul Pak, waktu kita coba 2 jam itu tidak jadi apa-apa, tidak cukup. Kita hanya menerangkan aja anak masih masih tidak bisa apa-apa. Makanya memang perlu waktu yang kira-kira ini solusinya harus ditambah waktu. Kemudian untuk kita sendiri, ya kita sebelum kita mengajarkan ke siswa juga memang kita harusnya diberi pelatihan mengenai informatika dari setiap bab itu bagaimana cara menyampaikan, terus kemudian penguasaan materi, terutama ya materi tentang strategi make-make. Nah, gimana Bapak Ibu untuk solusi yang seperti ini? Apakah memang sama? Apakah ada masukan lagi solusi yang lebih baik? Kalau saya pribadi saya Pak ya, itu sudah bisa lah Pak ini solusi ini kita apakan ke apa ya Pak ya, yang mau kita berikan gitu lah Pak ya, jam pembelajaran ditambah, pelatihan-pelatihan tuh Pak ya, yang perlu Pak, karena kalau saya lihat materi informatika ini tuh seperti bilangan biner itu kalau dulu kan kita di kuliah tuh Pak ya, Kuliah dipelajari betul. kan Pak. Betul. Nah, ini anak SMP, jadi waktu saya mengajarkan mereka bingung, apa ini Pak? Bilangan itu kan ada bilangan caca Pak, bilangan prima, nah itu mereka seperti itu. Jadi kita memberikan pemahaman pun ya habis waktu Pak gitu Pak. Itu dari saya Pak ya. Ya, betul betul Pak. Kita kuliah aja 1 semester. Ini hanya berapa Iya, temuan untuk biner. iya Memang Pak. ini untuk yang nomor 3 nih Pak. Kita juga di sekolah saya kebetulan maksudnya di lingkungan saya di Kota Serang kebetulan kita punya MGMP. Kita coba berdiskusi bagaimana sih memecahkan masalah nih tentang pelajaran informatika. Ternyata ada beberapa setelah dibaca kita juga sepakat di mana kalau ada beberapa materi tidak kita berikan dahulu gitu kan karena kita juga sulit apalagi anak gitu kan. Nah ini juga kita pernah mengambil solusi seperti itu Pak. Jadi ada beberapa materi kita coba hidden dulu, kita tidak dikasih dulu ke anak, kita lihat situasi dan kondisi, kemudian ya itu tadi apakah kita dapat pelatihan dulu, terus kita kalau kita memang sudah mumpuni, kemudian alat, waktu juga sudah mumpuni, baru mungkin kita akan kasih materi tersebut ke anak. Mungkin begitu Pak. Bapak Ibu Iya, gimana? iya.
Ya, Pak. Selanjutnya mungkin itu untuk praktek baiknya, yaitu kita membuat slide presentasi, kemudian melakukan tes pemilihan dengan menggunakan Google Form, kemudian mencari alternatif pengganti alat filter itu kira-kira make itu ada alternatif lain nggak, minimal materinya sama, walaupun alatnya berbeda tapi tujuannya juga sama. Kemudian melakukan sharing dan kolaborasi dengan guru lain dan literasi mengenai starter make. Ya, nah ini juga memang betul Pak, kita coba praktek baik ini, kita coba realisasikan, mudah-mudahan nanti ada solusi yang terbaik, kemudian tetap materi ini bisa tersampaikan. Mungkin kiranya itu Pak, kira-kira Iya, Pak. ada tanggapan lain? Tambahan sedikit, Pak. Ya, boleh Bapak. Ya, untuk mengantisipasi atau mencari cara untuk menangani permasalahan-permasalahan seperti yang kita bicarakan tadi, bisa saya tambahkan sedikit. Kita bisa menggunakan video pembelajaran ataupun sejenis animasi dalam proses kegiatan belajar mengajar di kelas. Bagaimana menurut Bapak Ibu sekalian? Jadi menurut Pak Sabta ini kita buatlah istilahnya apa itu Pak? Media ya. Medianya Pak ya. Apa kalau orang bilang unplug ya, unplug. Kalau plug kan pakai alatnya gitu kan Pak. Unplug, Ya, ya kan. Unplug itu kan kita hanya menampilkan apa Pak ya istilahnya apa ya seperti itulah kira-kira kalau kita pelajari kan gitu Pak ya. Kalau kita buat gitu Pak ya. Oke, makasih Pak. Ya itu Pak dari saya Pak. Ya, mungkin betul kata Bapak Sabta, kita cari sumber-sumber lain. Ya, kalau kita terpaku ke buku paket, mungkin kita juga agak kebingungan ya. Selain kita coba berdiskusi dengan teman-teman guru informatika yang lain, kita juga mungkin bisa mencari sumber lain seperti tadi. Kita coba, mungkin kita sendiri dulu, kita browsing dulu bagaimana dari materi-materi informatika ini, atau mungkin ada yang materi sama, kita bisa kolaborasikan dengan materi informatika yang akan kita berikan ke anak. Betul Pak, itu akan mungkin sedikit membantu kita, dan mungkin anak juga biasanya lebih senang kalau dikasih media gitu ya. Terutama di sekolah saya juga begitu, lebih senang kalau diajak ke lab gitu daripada di kelas gitu Pak. Betul. Gimana Bapak? Ada tanggapan lain kira-kira? Atau solusi lain? Kira-kira mungkin kesimpulannya bahwa pembelajaran materi subbab tentang starter make memang terlalu sulit untuk diterapkan di kelas 7. Beberapa karena biaya untuk memperoleh alat ini juga tadi Bapak juga bilang agak mahal ya. Dan untuk mempelajarinya juga sulit bagi guru-guru apalagi siswa. Ya, mungkin ini juga mungkin jadi bisa masukan ke tim pengembang ya dari pusat gitu ya. Gimana supaya ini materi memang tetap bisa masuk atau bagaimana? Ya sedikit, kami di daerah kami Pak, selain harga atau biaya yang dibutuhkan itu cukup mahal, kita cukup jauh dari artinya daerah-daerah yang daerah perkotaan lah saya katakan, karena kebetulan kami berada di perbatasan antara di pinggiran Sumatera Utara, berbatasan dengan Aceh Tenggara. Jadi kami mungkin kesulitan. Jadi solusi yang saya buat tadi hanya sebatas menunjukkan media-media pembelajaran atau menunjukkan video-video pembelajaran yang mungkin dapat membantu anak-anak, karena kalau kita paksakan langsung praktek secara langsung
ya mungkin saya pastikan itu lebih dari 70% itu anak-anak tidak akan mampu membiayai kegiatan-kegiatan seperti itu, Pak. Mungkin ada juga teman-teman kita yang mungkin sekolah-sekolah yang lagi lebih pedalaman, mungkin memiliki masalah yang sama, Pak. Bagaimana kira-kira menurut Bapak terkait hal tersebut? Ya, dilema kita Pak ya. Sementara tujuan harus tercapai, tapi memang di lapangan banyak hal, banyak faktor yang memang itu tidak bisa dilaksanakan dengan baik. Ya mungkin kata Bapak Sabta tadi, mungkin hanya bisa menyampaikan materi, menayangkan video misalkan atau media, ini cara yang seperti ini, ya tapi agak sulit untuk mempraktekkan gitu Pak ya. Apalagi ya itu mempraktekkan, apalagi anak sendiri itu yang bisa praktek, itu memang agak sulit ya. Jangankan mungkin ya tadi Bapak bilang di tempat Bapak, di tempat kami pun yang termasuk kota itu Pak, luar biasa anak sekarang Pak, karena mungkin karena apa faktor kemarin pandemi gitu Pak ya. Jadi sekarang kemarin aja Pak, pertama masuk kita kan ngasih statement dulu ya. Saya tanya beberapa orang dari tiap kelas, saya tanya siapa yang sudah pernah menggunakan alat gitu kan, komputer dan lain sebagainya, itu ternyata minim. Ya, kita juga agak kebingungan untuk melanjutkan tentang materi informatika ini harus seperti apa. Kita juga masih raba-raba nih Pak. Ya, memang ini luar biasa ya, kita kita sendiri memang harus harus kerja keras supaya apa yang dibilang pemateri, kemudian dari rancangan dari kementerian, supaya ini tercapai, informatika ini memang kita yang harus kerja keras di lapangan itu Pak. Tuh. Gimana tanggapan Bapak yang lain, Bapak Ibu yang lain, apakah ada solusi? Memang kita nggak bisa, tiap tiap daerah mungkin beda Pak ya. Kemudian ya kita kita ini juga hanya hanya solusi, hanya gambaran secara umum. Kalau solusi yang Ini Pak benar-benar ya, uh, saya kan di Medan Pak, di pusatnya betul. nih Pak, dekat sekolah kami itu dekat, kalau Bapak tahu di Medan Central Point, Lapan Merdeka, dekat-dekat situlah Pak. Untuk mencari ini susah loh Pak. Saya tanya-tanya, apa itu? Ah gitu Pak. Ini saya lihat pun yang di online itu Pak. Di online saja sudah 15.000 Pak. Apalagi di tempat-tempat lain kan gitu Pak ya. Jadi kadang-kadang saya lihat itu Pak ya, materi-materi yang saya lihat di buku itu, apa ya, itu yang tadi waktu kita sama narasumber Pak ya, terlalu, kalau saya bilang terlalu tinggi nih Pak. Ya kan Pak? Kita waktu kuliah aja sampai setengah mati belajar gitu Pak. Anak-anak itu saya ulang-ulang udah berapa puluh kali lah Pak baru ngerti. Yang waktu kita mengajar apa itu Pak, sistem bilangan tuh Pak ya, sistem bilangan, jaringan lagi, aduh itu kalau bagi saya Pak, intake siswa yang tempat kami tuh Pak nggak berapa apa saya lihat Pak, nggak berapa apa istilahnya, ya orang-orang biasa gitu Pak. Bukannya mereka apa ya, minat belajarnya pun saya lihat apa ya, bisa biasa Pak. Jadi kalau kita berikan materi ini, kalau yang serius berapa persen saja Pak, yang pura-pura serius banyak Pak. Lihat dia materi, tapi kalau kita tanya, apa itu Pak? Iya. Jadi Bapak ngomong itu tadi, kok kemana saya bilang ya kan? Atau bagaimana nih Pak? Maunya ada apa ya Pak? Ada kotak saran ke Kementerian Pendidikan gitu kan Pak? Karena yang di lapangan kan kita kan Pak, ya kan Pak? Kalau di kota-kota besar, kalau kita kota-kota besar Jakarta mungkin intake siswanya sudah mantap sekali gitu Pak. Nah itu dari saya Pak ya. Makasih Pak. Jadi paling gini aja Pak untuk kesimpulannya. Jadi dari permasalahan yang kita bahas kali ini, terutama tentang materi starter markai, mungkin mungkin setuju aja Pak ya. Jadi intinya dengan berbagai macam
dinamika kita di daerah masing-masing, ya mungkin memang solusinya hanya pemberian materi dasar aja mungkin Pak ya. Pemberian materi sebatas anak mengetahui. Jadi, kalau sampai Bisa ke saja. Nah, betul, mungkin itu solusinya nantinya, solusi yang terbaiknya. Daripada tidak tersampaikan sama sekali ke anak, iya, anak Pak. sama sekali tidak mengetahui, mungkin betul. Jadi mungkin nanti dari materi tersebut kita hanya memberikan materi-materi dasarnya saja yang sebatas kita tahu juga semampu kita dan mudah-mudahan bisa tersampaikan ke anak. Mungkin itu solusi yang terbaik. Ya, kemudian solusi berikutnya mungkin seperti yang disampaikan di sini, ya mencari alternatif pengganti kalau memang ada, ya kita mencari alternatif pengganti dari alat yang sesungguhnya. Ya, mudah-mudahan itu juga bisa jadi solusi yang terbaik. Kemudian solusi terakhir mungkin ya kita sebagai gurunya juga kita coba sharing dengan beberapa teman guru yang lain, ya terutama kita kebetulan nih masuk di BIMTEK ini, alhamdulillah luar biasa. Saya lihat ada 800 peserta, ya mudah-mudahan bisa kita kolaborasi dengan daerah lain, punya masalah dan solusi, ya kita saling sharing, berbagi, itu mudah-mudahan menjadi solusi kita pada saat menghadapi anak. Mungkin itu saja ya Bapak Ibu ya, diskusi untuk kali ini ya. Oke, Pak. Oke, Pak. Iya. Oke, Ya. Pak. Oke. Ya, kita coba lihat besok hari permasalahannya apa lagi yang akan dibahas. Kemudian ya kita mungkin kalau memang ada kesempatan kita untuk diskusi, kita diskusi lagi. Ya, mungkin untuk kesempatan kali ini mudah-mudahan ini bisa ditanggapi oleh para pemateri, oleh para pemangku kebijakan. Ya, mudah-mudahan juga bisa didengar, ya, bisa jadi solusi buat kita. Gitu saja Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan yang Oke, Pak. Ya, solusi Pak. yang ya solusi yang kita sampaikan juga mudah-mudahan bisa tersampaikan juga ke anak. Ya, Ya, Pak. udah cukup lama ya, mudah-mudahan itu saja Bapak Ibu. Ya, terima kasih atas kehadirannya di grup ini. Kita ketemu lagi di kesempatan yang lain. Mungkin besok ada kesempatan kita ketemu lagi. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Selamat siang. Ya. Selamat siang, Pak. Terima kasih kembali. Ya.